Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Firde Wirdatul Iza, mahasiswi jurusan Manajemen Dakwah, Fakultas Dakwah dan Komunikasi UIN Walisongo Semarang. Saya akan menjelaskan sedikit tentang hadis yang berkaitan dengan kewajiban berdakwah. Perlu kita ketahui terlebih dahulu, apa sih pengertian dari dakwah? Dakwah yaitu mengajak umat manusia untuk berbuat amar ma'ruf dan nahi mungkar dengan cara yang bijaksana, nasihat yang baik, dan berdebat dengan cara yang baik, sebagaimana telah dijelaskan di dalam Quran Surat An-Nahl ayat 125. Kemudian keutamaan dari berdakwah sendiri itu ada 3. Yang pertama, kewajiban setiap muslim untuk saling mengajak dan mengingatkan untuk berbuat amar ma'ruf dan nahi munkar. Kemudian yang kedua, untuk meneruskan estafet perjuangan para nabi dan rasul, karena tugas berdakwah adalah tugas yang mulia. Kemudian yang ketiga, Allah menyaksikan kita ketika kita berdakwah. Saya akan membacakan salah satu hadis yang berkaitan dengan kewajiban berdakwah. Bismillahirrahmanirrahim. Man ro'a minkum munkara falyughayyirhu biyadihi fa illam yastati' fa bilisanihi fa illam yastati' fa biqalbihi wa dzalika ad'aful iman. Rawahu Muslim. Artinya adalah barang siapa yang melihat kemungkaran, maka dia hendaklah mencegah dengan tangannya. Jika tidak sanggup, maka cegah dengan lisannya. Jika tidak sanggup, maka dengan hatinya. Dan yang terakhir ini adalah selemah-lemahnya iman. Hadis riwayat Muslim. Maksud dari hadis tersebut ialah siapapun yang melihat kemungkaran, keburukan atau kejahatan, seketika itu haruslah mengubah kemungkaran tersebut. Akan tetapi, mengubah kemungkaran tidak boleh dengan cara yang bersifat memaksa, melainkan mengubah kemungkaran haruslah secara bertahap. Yang pertama yaitu dengan tangan. Jika tidak sanggup, maka dengan lidahnya, dengan memberikan teguran atau nasihat yang baik. Jika masih tidak sanggup, yaitu adalah yang selemah-lemahnya iman. Yang terakhir ini yaitu mengubah kemungkaran dengan hati. Maksudnya adalah mendoakan orang yang berbuat kemungkaran tersebut agar segera bertaubat. Baik, yang selanjutnya saya akan menjelaskan lebih rinci lagi beserta contoh mengenai hadis yang tadi. Yang pertama itu kan merubah kemungkaran dengan tangan. Maksudnya itu merubah kemungkaran dengan kekuasaannya atau dengan kekuatannya. Jadi apapun profesi atau kedudukan kita harus dapat memberikan teladan yang baik dan contoh yang nyata. Misalnya bagi pengurus kelas, yaitu membuat peraturan atau tata tertib, kemudian mengawasi peraturannya dengan ketat agar dapat menjadi kelas yang teladan. Kemudian yang kedua yaitu merubah kemungkaran dengan lisan. Misalnya yaitu memberikan nasihat yang baik, memotivasi untuk melakukan kebaikan, kemudian mengingatkan akibat-akibat dari berbuat kemungkaran. Kemudian yang ketiga yaitu merubah kemungkaran dengan hati. Cara ini adalah cara yang selemah-lemahnya iman. Mengapa? Karena dengan cara ini adalah cara dengan membentengi diri sendiri, karena tidak mempunyai keberanian atau kekuasaan untuk memerintah kebaikan atau memerintah untuk berbuat baik kepada orang lain, apalagi memerintah untuk mencegah kemungkaran. Jadi dia hanya bisa diam saja, tetapi dalam hatinya tidak pernah merestui perbuatan-perbuatan yang mungkar, bahkan selalu berdoa agar kemungkaran-kemungkaran tersebut cepat lenyap dan berubah atau berbalik menuju kebaikan. Sekian penjelasan dari saya mengenai hadis yang berkaitan dengan kewajiban berdakwah. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.